Teman-teman, Bapak Ibu Guru, salam semangat untuk kita semua, karena kemarin ya ikut ke Nara jelas capek, terutama Pak Robert Terimalan juga dikejutkan motornya juga ada kendala di jalan, tapi semuanya Tuhan tetap memberi jalan yang terbaik sehingga tetap sukses sampai ke rumah perjalanannya. Dan untuk saat ini kita mendukung kegiatan dari Pak Filemon untuk melanjutkan kegiatan guru penggerak, sehingga hari ini dia pun ada beberapa materi yang perlu dia sampaikan di tengah kita. Mari kita ikuti dan mendukung secara aktif kegiatan yang dipandu oleh Pak Filemon, dan kita tetap mendoakan agar harapan dari Pak Emon kegiatan ini sampai selesai dan sukses. Dan tentunya Pak Emon tidak sendirian, perlu dukungan doa dari kita semua. Di samping kita proaktif, materi-materi yang perlu terlibat kehadiran kita semua. Dan selama ini ada beberapa tema yang betul-betul kita juga mengikuti tema-tema ini, keterlibatan kita, dan saat ini pun baik kita yang sempat hadir kita ikuti dan mendukung secara positif kegiatan ini. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Mari kita ikuti proses selanjutnya. Saya berikan kesempatan kepada Pak Emon. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, teman-teman sekalian. Pertama-tama kita patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan karena kita senantiasa dipertemukan di lembaga yang kita cintai ini. Yang kedua, saya mohon maaf karena ini sangat mengganggu kegiatan dari teman-teman. Tetapi diseminasi ini atau pengibasan ini merupakan salah satu materi di guru penggerak yang ditekankan oleh Kepala Dinas kemarin melalui Kabid GTK Pak Riki. Itu disampaikan secara tegas untuk dibagikan kepada teman-teman di sekolah ya. Dan buktinya harus dibuat di dalam bentuk video dan laporan serta paraf akan dilaporkan ke dinas dan juga nanti diupload melalui YouTube ke Kemendikbud ya. Jadi ini salah satu materi yang sangat penting. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kita akan berdiskusi berkaitan dengan budaya positif di sekolah ya. Baik, mohon izin Pak, saya boleh berdiri. Ya, agenda kegiatan kita hari ini tadi pembukaan sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, terus tadi sambutan juga oleh Bapak Kepala Sekolah, saya pikir sudah. Yang berikut kita lanjut ke pemaparan materi. Ya, ada 7 materi yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama itu adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Dan yang ketiga, hukum dan penghargaan. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Baik, kita langsung saja ke materi pertama. Ini berkaitan dengan filosofi atau paradigma
Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah itu sebagai sebuah ladang tempat persemayan bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk, air, membasmi ulat-ulat jamur, mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, ya, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Ya. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal mempunyai karakter profil pelajar Pancasila adalah dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid, membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuh dan menumbuhkan budaya positif. Baik, disiplin positif, ya, budaya positif itu erat kaitannya dengan disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk dapat mengontrol diri, menguasai diri, dan membentuk kepercayaan diri. Disiplin banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu dilakukan seorang pada orang lain supaya orang itu patuh pada kita. Ya, disiplin itu sering kita ibaratkan sebagai tindakan ala militer menurut kita. Sebenarnya bukan. Ya. Anak-anak yang memiliki disiplin diri cenderung menjadi anak yang bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan, karena mereka mendasarkan diri pada nilai-nilai kebajikan, ya, nilai-nilai kebaikan. Lanjut. Baik, tujuan disiplin positif untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari dalam diri, internal, bukan karena adanya hukuman, ya, atau sanksi yang sering kita buat di sekolah. Lanjut. Baik, terus berkaitan dengan disiplin diri, itu tentu ada motivasi yang muncul dari dalam diri seseorang, terutama anak-anak kita. Menurut Gosen dalam bukunya Reconstructing School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Ini bisa terjadi pada guru, bisa juga terjadi pada anak. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita selama ini, coba kita lihat anak-anak kita atau bayangkan, kenapa anak-anak itu cenderung mengikuti apa yang kita suruh? Apakah karena takut dihukum atau merasa supaya ya aman-aman sajalah, ya, atau menghindari ketidaknyamanan? Ya, itu berarti itu karena motivasi eksternal mereka lakukan itu. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, saya melakukan ini, apa untungnya untuk saya? Apa penghargaan yang saya dapat? Ini juga berkaitan dengan motivasi eksternal. Ya, yang ketiga, ini yang paling penting, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Saya pikir di sekolah kita ini banyak juga murid-murid yang ada pada posisi ketiganya. Mereka melakukan sesuatu yang kita suruh karena mereka ingin dihargai, ingin menjadi orang yang benar-benar mempunyai nilai-nilai yang bisa terpatri di dalam hati mereka. Dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif harus ditanamkan dalam diri murid-murid. Ya, ada motivasi yang ketiga ini, mereka telah memiliki motivasi intrinsik atau motivasi yang muncul dari dalam diri, bukan karena ada hukuman atau hadiah, tetapi karena memang mereka benar-benar ingin melakukan berdasarkan atau berlandaskan pada nilai-nilai kebaikan atau kebajikan. Lanjut. Ya, yang terkait dengan yang sebelumnya tadi, ya, mungkin dalam diri kita juga kita melakukan sesuatu karena apa?
kadang diri kita karena ya takut, merasa nyaman saja dan lain sebagainya. Terus berkaitan dengan itu ada perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Kalau selama ini sering yang kita kenal itu stimulus, setelah itu ada respon. Kalau diberi stimulus ada respon. Tetapi pada kurikulum Merdeka itu disarankan yang dilaksanakan oleh guru sekarang adalah bukan stimulus respon, tetapi teori kontrol. Ya. Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Ya. Kadang kita selama ini melihat murid itu sama dalam satu kelas. Kita anggap mereka sama, sehingga buat soalnya sama, terus tugas yang kita berikan juga sama, karena kita anggap mereka sama. Ya. Padahal sebenarnya mereka itu berbeda. Terus yang kedua, ya, kalau di teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya. Kadang kalau kita melihat anak-anak kita melakukan sesuatu yang buruk, langsung kita katakan salah. Tetapi kita tidak tanya apa dasarnya dia melakukan itu. Itu sering yang kita saya sendiri lakukan selama ini. Akibat dari yang buat saja yang saya menjadi hukuman bagi dia. Tetapi dasarnya yang dia buat seperti itu, apa dasarnya kadang kita tidak tanya. Ya. Terus semua perilaku